Halo guys, jumpa lagi di Arena Channel. Kali ini saya akan mengajak kawan-kawan berkeliling di halaman belakang rumah saya untuk melihat tanaman-tanaman, utamanya tanaman-tanaman obat keluarga atau tumbuhan-tumbuhan yang berkhasiat yang dapat kita tanam di halaman sekitar rumah. Jadi ini penting untuk membiasakan pola hidup sehat kita, mengkonsumsi nutrisi, vitamin yang telah disediakan oleh alam ya guys. Jika kita pernah melihat lomba-lomba desa yang diselenggarakan pemerintah, maka di sana ada dibuat semacam rumah percontohan, kemudian kebun percontohan, ada juga tanaman obat keluarga. Jadi tanaman obat keluarga ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh penduduk desa dalam mengobati penyakit-penyakit ringan ya guys. Saya akan ajak kawan-kawan sekalian untuk melihat tanaman-tanaman obat yang telah saya tanam di pekarangan rumah, dan saya juga akan melengkapi secara bertahap tanaman-tanaman tersebut. Yuk ikuti terus. Nah, yang pertama saya punya ini guys, serai atau lemongrass. Ini tumbuhan yang mempunyai banyak manfaat selain untuk bumbu masakan, juga seduhan airnya mempunyai banyak manfaat untuk mengobati penyakit-penyakit ringan. Nanti saya akan review manfaat dan khasiat dari tumbuhan serai ini secara detail. Kemudian juga saya menanam cabai. Ini cabai gembul ya, kalau di sini namanya, atau cabai rawit besar. Nah ini cabai rawit. Ini tentu manfaatnya untuk bumbu masakan. Ini pedas banget nih guys. Jadi kalau cabai biasa itu 1 kilo, pedasnya ini cukup dengan setengah kilo lah. Oke, kita ke tanaman berikutnya. Oh ya, di samping tanaman obat, saya juga menanam pohon-pohon buah di belakang rumah ini. Di belakang rumah saya ada pohon sawo guys. Pohon sawo, dia sepanjang tahun berbuah. Sepanjang tahun berbuah. Nah ini. Kemudian juga saya menanam pohon yang lain. Pohon pisang, juga ada pohon jambu, jambu biasa. Nah ini jambu biasa kemarin ditebang, namun ada muncul tunas lagi. Tuh pohon jambu. Nah ini ada jeruk nipis. Nah ini ada jeruk nipis juga, tapi belum berbuah, Kemudian ini juga ada daun salam buat bumbu masakan. Kemudian ini yang besar batang pukat guys. Batang pukat. Masih ada buahnya. Kemarin habis panen kita. Habis panen itu buahnya masih ada 1-2 lagi. Kemudian ini sangat berkhasiat. Ini pohon. Nah. Ini pohon pepaya. Pohon pepaya ini daunnya ini mempunyai khasiat yang tinggi, kemudian buahnya apalagi. Jadi kawan-kawan juga wajib menanam pohon ini di belakang rumah untuk melengkapi nutrisi-nutrisi harian kita. Kemudian selain itu juga saya kemarin ada nanam nanas, namun nampaknya nggak jadi hidup atau mati karena kena tumpukan. Ini sebenarnya bukan tumpukan sampah, tapi kemarin kan habis rapikan pohon-pohon hias, pohon-pohon cemara di depan rumah. Nah dan belum kita buang ke tempat pembuangan sampah, maka ditumpuk di sini untuk sementara. Jadi ini bukan tempat pembuangan sampah ya guys. Oke, lanjut. Nah di sini saya juga tanam belimbing wuluh. Belimbing wuluh atau belimbing besi.
Jadi ini buah yang sangat fenomenal, terkenal dengan keasamannya. Namun di balik keasamannya ini mempunyai banyak cerita, mempunyai banyak khasiat bagi kesehatan. Nanti saya akan review manfaat kesehatan belimbing wuluh bagi kita. Belimbing wuluh. Nah, ini batangnya. Oh. Oke. Dan di sini saya tanam kunyit. Tapi ini nampaknya tertutup oleh tumpukan ranting sampah bekas cemara yang ditumpuk sementara di sini. Ini kunyit, guys. Ini kunyit untuk bumbu masakan, juga untuk seduhan air minuman untuk kesehatan kita. Jadi ini kunyit. Kemudian di sini juga saya tanam jambu Jamaika. Nah, pada tahu kan jambu Jamaika? Atau kalau dulu kita sebut ini jambu bol. Jambu bol. Tapi belum berbuah. Mungkin dalam tahun ini akan segera berbuah. Doakan ya. Saya juga punya koleksi mangga ini. Tapi karena batangnya ini sudah besar dan mengarah ke badan rumah, maka saya berencana untuk menebang batang ini, untuk mematikan batang ini. Jadi mematikan batang itu kalau masyarakat di sini, ini dengan cara seperti ini, guys. Dipahat kulitnya, melingkar. Kalau bahasa sini namanya dililing. Dililing, nanti bertahap dia akan mati dengan sendirinya. Nah, kemudian tumbuhan ini juga satu yang harus kita miliki itu pandan. Pandan ini kita kenal sebagai tumbuhan yang mempunyai aroma harum. Memberikan aroma harum pada masakan, kue, atau juga masak nasi. Tetapi di samping itu, ada banyak khasiat untuk kesehatan yang kita dapatkan dari tumbuhan pandan ini. Nah, ini dulu saya tanam cuman sedikit, kemudian dia berkembang biak. Ini sebagian sudah dirapikan nih, guys. Dipindahkan. Ada kemarin tetangga yang minta juga kan. Nah, ini tumbuhan-tumbuhan obat, termasuk tumbuhan obat juga, berkhasiat bagi kesehatan kita. Kemudian di halaman rumah ini saya juga punya kolam kecil. Nah, ini kolamnya, saya pelihara ikan lele di sini. Nampaknya masih pada tidur semua. Nah, di kolam ini juga saya menanam kangkung, sayur-sayur kangkung. Itu ada sedikit, tapi belum berkembang. Nah, saya juga memiliki koleksi batang kurma, tapi belum berbuah, guys. Nggak tahu ini bakalan berbuah apa enggak. Tetapi tetap saya pertahankan. Dan selanjutnya, ini ada juga batang rambutan. Batang rambutan. Di sini juga ada batang jambu biasa yang sudah beberapa tahun terakhir ini berbuah dan berbuah dengan lebat. Tetapi memang jambu ini akarnya agak besar dan mulai merusak pondasi sekeliling selokan di pinggir teras rumah. Dan ini akan saya rapikan sebentar lagi. Ini juga saya tanam jambu Jamaika, ada juga jeruk, ada juga kelengkeng yang juga sudah mulai berbuah. Dan lain-lainnya adalah tanaman hias. Nah, ini juga tanaman hias yang kita ambil di hutan kemarin, kita tanam di depan rumah.
Jadi itulah tadi pemanfaatan pekarangan rumah yang saya lakukan. Jadi ini pesan yang penting yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan. Mari kita memanfaatkan pekarangan rumah yang masih bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif. Dan ini juga bisa mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kita juga bisa bertanam sayur-sayuran ataupun tumbuhan-tumbuhan lain yang sebenarnya bisa kita tanam sendiri dan nggak harus kita beli. Lebih-lebih lagi kita mempunyai koleksi tanaman-tanaman obat yang bisa kita manfaatkan untuk pelengkap nutrisi kita sehari-hari. Seperti beberapa tanaman yang saya tanam di halaman rumah tadi. Jadi itu guys, nantikan penjelasan mengenai tanaman-tanaman, detailnya khasiat bagi kesehatan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.